Orang Melayu satu bangsa yang istimewa dan dia sangat bertoleransi, dan mereka tidak ada perkahwinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih salah seorang daripada lelaki itu untuk menjadi ayah kepada anaknya. Itu orang Melayu satu bangsa yang istimewa dan dia sangat bertoleransi, dan mereka tidak ada perkahwinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih salah seorang daripada lelaki itu untuk menjadi ayah kepada anaknya. Itu ialah sebelum kita Islam. Seorang profesor daripada Universiti Missouri memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh muzium dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay Manuskrip terdapat di seluruh muzium dunia. Dan apabila dia selidiki, Malay Manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang berada Malaysia. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kita lah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. Kerajaan Langkat merupakan kerajaan monarki yang paling tua di antara kerajaan-kerajaan monarki Melayu di Sumatera Timur. Tidak diketahui secara pasti berdiri tahun berapa, namun berdasarkan beberapa sumber, kerajaan ini berdiri pada tahun 1850 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Kahar. Ada juga yang mengatakan berdiri pada tahun 1568. Namun, dalam catatan yang paling tua yaitu sejarah dinasti Liang, kerajaan ini berdiri lebih dari 400 tahun sebelum tahun 505 Masehi, yang berarti kemungkinan didirikan pada akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2. Namun yang aneh nih, profesor ini mengatakan bahwa kerajaan Langkat dulunya adalah kerajaan yang masyarakatnya masih barbar. Tidak ada hukum pernikahan di kerajaan ini. Laki-laki dan perempuan bisa bebas saling meniduri satu sama lain tanpa hubungan pernikahan. Dalam catatan Syekh Daud Patani mengatakan di Patani, yaitu kerajaan Langkasuka, yang berkembang ke kawasan yang luas sampai Kedah dan kawasan yang sekitarnya, ditumpui oleh berbagai-bagai bangsa dunia, dan mereka tidak ada perkahwinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih salah seorang daripada lelaki itu untuk menjadi ayah kepada anaknya. Itu ialah sebelum kita Islam. Orang Arab sudah ada Langkasuka sejak belum Islam lagi. Orang Arab sudah berada di sini di Patani belum Islam lagi. Tetapi mereka mengekalkan nasab mereka. Mereka tidak berkahwin campur dengan orang lain, dan mereka mengekalkan nasab mereka di Patani. Berbeza dengan seluruh bangsa lain, bangsa Arab yang terdapat di Patani tidak melakukan perkara yang dilakukan oleh bangsa lain. Padahal berdasarkan penemuan Yupa yang menjadi prasasti pertama berkaitan erat dengan kerajaan Hindu, para ahli umumnya meyakini bahwa agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Artinya agama Hindu masuk ke Nusantara jauh sebelum kerajaan Hindu itu berdiri. Sama seperti Islam, Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7, namun baru ada kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-9, yaitu kerajaan Perlak yang terletak di Aceh Timur. Padahal kita ketahui perkembangan Islam kala itu sangat cepat, namun faktanya butuh 300 tahun untuk membangun sebuah kerajaan Islam. Ini membuktikan tata cara pernikahan atau hukum nikah sudah ada di zaman itu, tentu sesuai dengan tata cara agama Hindu. Mengingat sejak 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Asia Tengah
sudah datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu melalui jalur perdagangan. Ini jelas mengkerdilkan peradaban bukan hanya bagi bangsa Melayu yang dilangkat, tapi bagi seluruh masyarakat Nusantara. Antara sumbangan Asyariah atau Hind Asyariah India Timur, maksudnya kita ialah nombor kosong. Nombor kosong ini ialah ciptaan orang Melayu yang asalnya orang Barat tidak kenal nombor kosong. Al-Ghazali mengatakan bahawa nombor sifat yang kami gunakan dalam sistem yang ada sekarang ialah ciptaan orang Timur, iaitu orang India Timur, maksudnya orang Melayu. Dan apabila Profesor Syarif, Profesor Mathematics, mengkaji daripada manakah nombor sifat ini, dia kata daripada campak. Mungkin yang dimaksud oleh profesor ini adalah Brahmagupta. Memang Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka atau bilangan. Dia juga telah memberikan simbol pada angka, salah satunya simbol itu diberikan pada angka 0 yang berupa 0. Brahmagupta juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan angka 0. Brahmagupta adalah seorang matematikawan dan astronom asal India. Ingat, asal India. Lahir kira-kira pada tahun 598 di Binmal, ibu kota Rajasthan, yang saat ini menjadi Pakistan. Dia meninggal pada tahun 665. Namun teman-teman, ada yang perlu diingat. Menurut beberapa catatan sejarah, angka 0 pada dasarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, yang sudah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, konsep angka 0 lebih sering dipakai oleh orang-orang Babilonia untuk melakukan perhitungan terhadap musim yang akan terjadi. Artinya, konsep 0 sudah ada sebelum Brahmagupta lahir. Sekali lagi, profesor ini mengklaim yang bukan seharusnya menjadi miliknya. Orang Melayu satu bangsa yang istimewa, dan dia sangat bertoleransi. Dan bagi pengkaji antropologi, kajian arkeologi, kemasyarakatan, sosiologi, mereka mengkaji bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Saiz yang sangat kecil berbanding dengan semua bangsa, dia saiz kecil, tetapi dari segi kelebihan dalam perusahaan, perkapalan, pertukangan dan sebagainya, dia sangat luar biasa. Asal kuai bini. Seorang profesor daripada Universiti Missouri Ngabur. memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh muzium dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh muzium dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran siapakah bangsa Melayu. Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, menang Malay manuskrip itu ialah merujuk kepada orang Melayu yang sekarang dalam Malaysia. Dia heran. Dia kata, bangsa kamu bangsa yang jauh ketika dunia masih belum tamadun, kamu telah ada tulisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Manuskrip yang ditulis oleh sebelum Islam lagi, apatah lagi selepas Islam, bertaburan seluruh dunia. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Dan Barat, tuan-tuan, manuskrip mereka yang paling lama tulisan Shakespeare. Mereka hanya berbangga dengan tulisan Shakespeare yang dihasilkan kurun 17. Kita ada awal, masih kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada satu tulisan lota, lawan lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir darah sebatu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan, yang tinggal di Champa, membentuk satu tamadun yang besar. Manusianya kecil, paling kecil di antara saiz-saiz pelayar-pelayar yang datang ke sini, kita paling kecil, tetapi paling pintar, kata pengkaji yang lampau. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kita lah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jong Melayu. Ini lagi bro, dalam bahasa Jawa kuno, Jong itu artinya kapal, gak ada yang lain teman-teman.
Catatan Pertapa Jong dalam bahasa Jawa kuno berasal dari sebuah prasasti di Bali yang sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Namun perlu diingat, Jong umumnya digunakan oleh pelaut Jawa dan Sunda. Ini dibuktikan dalam catatan Wang Chen, yaitu seorang tokoh di era dinasti Song pada tahun 960 hingga 1279. Catatan itu berjudul Hal-hal aneh dari Selatan. Desain kapal Jong sudah dikenal oleh masyarakat Cina karena seringnya kapal Jong dari Jawa mengunjungi pesisir Cina sejak abad 3 Masehi. Kapal Jong pada zaman itu dapat membawa 600 hingga 700 orang bersama lebih dari 10.000 hu atau sekitar 200 hingga 10.000 ton barang dengan diameter panjang 50 meter dan tingginya 5 hingga 7 meter di atas air. Nah, barulah setelah berabad-abad berikutnya juga diikuti oleh pelaut Pegu, yaitu suku Mon dan suku Melayu. Bukti kuat bahwa kapal Jong dari Jawa juga terdapat pada relief Candi Borobudur, yang bahkan memvisualkan perahu bercadik tak lain adalah kapal Jong. Selain itu, seorang penerjemah Laksamana Cheng Ho, yaitu Man Huan, yang mengunjungi Jawa pada 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang, menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa kapal-kapal yang ada di Jawa kala itu lebih besar daripada kapal-kapal yang ada di pulau lain di Asia Tenggara. Masih belum puas? Oke, Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang menampilkan bagian dari benua Amerika. Catatan Portugis lain, yaitu Diogo de Couto, yang berjudul Diogo de Couto Decada Quartada Asia, menggambarkan bagaimana orang Jawa sudah memiliki keterampilan pelayaran tingkat lanjut dan pernah berkomunikasi dengan Madagaskar pada tahun 1645. Dalam catatan itu berbunyi, di mana sekarang banyak dijumpai penduduk asli berkulit coklat di pulau yang mirip orang Jawa, yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa. Jelas bro, di situ orang Jawa dalam catatan itu. Dari sekian banyaknya bukti, jelas kapal Jong terang benderang berasal dari Jawa. Jadi jangan asal ngarang sejarah. Zaman itu bisa berubah men, tapi sejarah tak akan pernah berubah. Biarkan orang Jawa bangga dengan kapal Jongnya, biarkan orang Bugis bangga dengan kapal pinisinya. Ikut bangga boleh karena mereka bagian dari Nusantara, gak masalah. Tapi jangan pernah mengklaim warisan nenek moyang mereka, karena itu sama halnya mengkerdilkan pencapaian suatu bangsa yang seharusnya disematkan pada suku atau etnis tertentu. Hai Publikers, kenapa begitu banyak sekali profesor-profesor dari negeri Malaysia yang memberikan kajian sejarah terhadap bangsanya begitu sangat chauvinis sekali? Mereka selalu membesar-besarkan kehebatan bangsanya, namun anehnya bahan untuk propaganda mereka tersebut mereka mengambil dari kehebatan bangsa lain. Seperti penemu angka 0 yang notabene orang India mereka klaim sebagai penemu yang berasal dari Melayu. Lantas kapal Jong yang notabene berasal dari Kepulauan Jawa mereka klaim berasal dari Malaysia atau Melayu. Manuskrip-manuskrip hebat yang tersebar seantero Eropa yang dominan milik suku-suku di Indonesia mereka juga klaim milik bangsa Melayu. Sejatinya para profesor Malaysia ini tengah menggambarkan betapa kecil dan miskinnya sejarah yang ada di dalam negaranya sehingga mereka perlu mengais-ngaus kehebatan bangsa lain dan diakui sebagai milik mereka agar terlihat sebagai bangsa yang besar. Selain itu secara tidak langsung profesor Malaysia ini juga tengah mempertontonkan bangsanya sendiri atau kaum Melayu di Malaysia yang begitu rentan dan rapuh dari segi budaya dan sejarah ketimbang kaum Cina dan India yang memiliki sejarah dan kebudayaan begitu masyhur. Jadi di sini kita paham bahwa kondisi sosial sejarah atau sosiohistori bangsa Melayu Malaysia sejatinya itu zong. Silahkan tuliskan keluh kesah kalian di kolom komentar. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah.